Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Akil dari kelas 10 Nautika. Di sini saya akan menjelaskan dan menyebutkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Malaikat Jibril adalah malaikat pertama yang wajib kita ketahui. Malaikat ini memiliki tugas utama untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul karena Nabi Muhammad SAW telah menjadi nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW juga sudah meninggal berabad-abad lalu. Oleh karenanya, selain tugas utamanya menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga masih meniupkan roh pada saat janin yang masih ada di dalam kandungan. Yang kedua ada malaikat Mikail, tugasnya memberikan rizki kepada makhluk. Nama malaikat dan tugasnya yang wajib dihafal nomor 2 adalah malaikat Mikail. Tugas utama dari malaikat Mikail adalah memberikan rizki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi, malaikat Mikail tidak hanya membedakan rezeki kepada manusia saja. Namun, selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada hari akhir atau hari kiamat. Malaikat ketiga yang harus diimani oleh seorang muslim adalah malaikat Israfil. Malaikat ini memiliki tugas utama untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah sejenis trompet di mana Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, maka saat itu hari kiamat tiba yang membuat semua makhluk hidup bernyawa akan mati. Setelah meniup sangkakala yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali malaikat Israfil dan kembali menyuruhnya untuk meniup trompet kedua. Tiupan kedua ini akan membangkitkan semua makhluk hidup yang mati setelah tiupan trompet kedua, dan semua makhluk hidup kembali hidup. Inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Yang keempat ada malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa. Selanjutnya, yakni nama malaikat dan tugasnya yang wajib diimani adalah malaikat Israel. Malaikat keempat yang wajib diketahui ini memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang akan terlewat dari takdirnya untuk meninggal jika memang sudah waktunya. Maka malaikat Israel akan mendatangi makhluk tersebut dan mencabut nyawanya. Malaikat Israel bisa dibilang menjadi malaikat yang namanya cukup dikenal di antara nama malaikat yang lain. Yang kelima ada malaikat mungkar. Tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Kemudian ada malaikat mungkar yang bertugas menanyai manusia di dalam kubur setelah ia meninggal. Malaikat ini akan menanyai perihal keimanan seseorang dan akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Malaikat mungkar diceritakan akan datang dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjatanya. Ketika seorang manusia ditanyai olehnya dan tidak bisa menjawab, maka godam tersebut akan menghantamnya hingga hancur. Kemudian manusia tersebut dibangkitkan kembali dan diberi pertanyaan yang sama. Ketika tidak bisa menjawab lagi, maka akan dihancurkan lagi. Begitu seterusnya hingga hari kebangkitan tiba. Yang keenam ada malaikat nakir. Tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Berkebalikan dengan malaikat mungkar, selanjutnya ada malaikat nakir yang mendatangi orang-orang yang banyak berbuat kebaikan selama hidupnya. Diceritakan jika malaikat keenam ini memiliki wujud yang lebih indah untuk dipandang. Diceritakan juga jika orang yang didatangi oleh malaikat ini akan masuk surga. Yang ketujuh ada malaikat raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Malaikat dan tugasnya yang ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat ini memiliki tugas utama untuk mencatat amal kebaikan pada manusia semasa ia hidup. Oleh karena itu, perlu untuk seorang muslim selalu berbuat kebaikan kapanpun, kepada siapapun, agar amal perbuatan selalu dicatat dalam buku malaikat raqib. Yang kedelapan ada malaikat atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia semasa hidup. Memiliki tugas yang berkebalikan dengan malaikat raqib. Malaikat kedelapan yang wajib diimani adalah malaikat atid. Malaikat ini memiliki tugas untuk mencatat amal buruk manusia. Oleh karena itu,
Sebagai muslim wajib mengingatkan satu sama lain untuk menghindari berbuat buruk atau jahat, karena malaikat atid akan selalu mencatat tindakan yang dilakukan. Yang kesembilan ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Malaikat kesembilan yang wajib diimani yakni malaikat Malik. Tugas dari malaikat Malik adalah penjaga pintu neraka. Hal ini sesuai dengan surah At-Tamrin ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Berkebalikan dengan malaikat Malik, tugas malaikat ke-10 yang wajib kita imani yakni malaikat Ridwan untuk menjaga pintu surga. Surga sendiri digambarkan sebagai tempat untuk mereka orang Islam yang beriman kepada Allah dan banyak berbuat baik selama hidup di dunia. Surga sendiri dalam Al-Quran adalah tempat yang indah dan hadiah bagi orang-orang yang beriman selama di dunia. Hal ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Nah, itulah 10 nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib diyakini dalam agama Islam. Sebagai seorang muslim, ini wajib diimani. Kini kita dapat mengerti betapa berharganya kehidupan ini, sehingga kita harus benar-benar menjaga agar sampai kepada hari akhir dengan keadaan membawa iman. Sekian dari saya, Muhammad Ibnu Akil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.